Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita terkait dengan domain specific language, di mana uh, kita tidak lagi belajar general purpose language yang biasa teman-teman sudah pelajari seperti Java, C, Kotlin, atau C Sharp seperti itu. Tapi kita belajar mempelajari konsep dari domain specific language yang mungkin secara tidak sengaja teman-teman pernah menggunakan bahasa-bahasa tersebut. Nah, mungkin kita setback dulu kenapa apa yang disebut dengan general purpose language. Pertama, kriterianya adalah Turing complete. Nah, Turing complete ini adalah dia bisa mensimulasikan yang namanya Turing machines dengan state yang tidak berhingga. Oke. Lalu banyak orang yang memahami dan menggunakan dari bahasa-bahasa tersebut dan bisa menyelesaikan masalah yang cukup luas. Berbeda dengan kasus yang akan kita pelajari yaitu domain specific language. Nah, biasanya ketika orang melakukan problem solving dengan menggunakan general purpose language, mereka pertama akan menganalisis problem domainnya seperti apa, lalu akan mengekspres konseptual modelnya untuk solusinya dalam paradigm yang mereka mau lakukan. Habis itu mereka ngedevelop library atau framework yang mereka butuhkan. Habis itu baru membangun aplikasi dengan menggunakan framework yang sudah mereka bangun sebelumnya atau library atau komponen yang mereka bangun sebelumnya. Nah, hal ini mungkin sedikit berbeda, ada pros dan kontranya. Pertama adalah predictable dan familiar result, seperti yang kalian sudah tahu. Cost-nya relatif rendah karena ya udah kalian bisa membangun sesuatu itu one off gitu ya. Kalau bisa bayangkan kalau Anda harus membangun bahasa, maka ongkos membangun bahasanya ada di dalam development. Kalau ini kan ongkos membangun bahasanya sudah ada di luar. Nah, lalu berikutnya adalah cons-nya adalah kamu nggak bisa mengeksploit domain spesifik. Karena ketika Anda punya contoh bank gitu ya, ujung-ujungnya ketika Anda pakai object oriented programming ya tinggal jadi objek gitu loh. Kalian nggak pernah punya yang namanya notion dari bank account, saldo, transfer, dan seperti itu tidak ada. Tapi yang ada hanya objek, method, functions, interface, generic, dan kawan-kawan seperti itu. Selanjutnya kita bisa melihat ada availability dari programmer, general purpose programmer itu relatif banyak ya, karena kalian belajar menggunakan itu. Lalu kita belajar berikutnya adalah apa yang menjadi GPL Pros itu adalah, selain itu tadi adalah kita bicara bahwa ketersediaan dari IDE ya, sama kadang-kadang kalian bisa membagi pakai development library, development environments dari yang sudah ada. Kalian bisa mengeksploit itu. Nah, ini yang mungkin tidak bisa terjadi kalau kalian bisa pakai GPL ya, karena GPL itu DSL, karena DSL itu kita harus menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, growth dari language itu often is not possible ya, karena kalian bisa lihat bahwa GPL itu kadang-kadang bahasanya berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari pemilik bahasa atau developer dari bahasa tersebut. Dan mungkin untuk melakukan sebuah hal yang simple di dalam sebuah GPL itu terlalu verbose. Jadi kalian bisa lihat contohnya di Android gitu dengan menggunakan Java atau Kotlin, itu banyak sekali upacara-upacara yang harus kalian lakukan. Mungkin ada pendekatan contohnya di Kotlin atau di Laravel di mana framework bisa melakukan membantu mengenerate, tapi itu sebenarnya kan framework itu adalah tetap melakukannya dalam bentuk GPL. Lalu yang terakhir adalah lack of abstractions, yaitu tadi saya bilang bahwa ketika kalian pakai yang namanya framework atau general purpose language ya, maka bahasa yang dipakai ya hanya itu saja. Tidak ada konsep yang tacit dari sebuah bahasa tersebut, karena ujung-ujungnya ya konsepnya ya kalau object oriented ya berarti objek, class, interface, ya generics dan lain sebagainya. Tidak ada konsep yang berasal dari business domain dalam hal itu. Lalu berikutnya adalah domain specific language. Itu adalah small language that target particular domain. Mungkin kalau kalian bertanya di sini ini apa yang disebut dengan domain specific language, contohnya apa sih? Gradle.
Gradle itu adalah sebuah bahasa yang hanya dipakai untuk melakukan automation dan compiling. That's it. Itu salah satu contoh bahasa apa? Nah, lalu ada lagi bahasa yang lain adalah Gherkin. Oke, untuk melakukan BDD, Behavior Development, Behavior Driven Development. Oke, di mana Anda mengekspresikan sebuah testing hanya sekedar dari ketika ini terjadi, when ini, if ini, maka kalian mengekspresi sesuatu ini. Oke, memang kebanyakan modelnya adalah deklaratif dan biasanya hanya menggambarkan domain. Jadi ada beberapa yang even sampai bukan domainnya bukan terkait dengan IT tapi terkait dengan domain dari sebuah problem permasalahan, seperti halnya contohnya banking gitu ya, atau telecommunication routing gitu ya. Ada bahasa yang dibangun di atas Haskell untuk mendefinisikan telecommunication routing. Problem solving dengan DSL biasanya bisa dibagi menjadi dua. Caranya adalah karena kalian sudah punya problem domain ini serupa, terus kalian punya conceptual dan language design ini satu hal. Oke. Jadi kalian sudah dan biasanya baru mengimplement compiler di sini. Kalau ditanya, loh, framework, library dan kawan-kawannya ada di mana? Loh, itu sudah karena memang sudah di dalam domain itu. Maka sebenarnya ketika Anda membangun domainnya, ketika Anda membangun bahasanya, biasanya library rutin-rutin yang standar seperti itu sudah dibangun di dalam bahasanya. Oke. Nah, ini yang kita harus pahami, yang kita harus sadari tentang hal itu. Lalu berikutnya kita bicara terkait dengan keuntungannya. Anda bisa mengeksploit spesifik domain problem itu. Malah kadang-kadang Anda bisa meminta domain expert untuk menuliskan sebuah program. Jadi kalau kita bicara aktuarial untuk orang melakukan assessment terhadap terhadap kredit, nah kalian bisa meminta aktuarial bisnis analisnya itu langsung nulis kode untuk rules dari itu. Nanti kode itu bisa langsung di run atau diinterpret seperti itu, tapi bukan lagi programmer. Jadi tidak perlu lagi ada flow dari analis IT yang memboil down jadi problem, terus developer yang menginterpretasikan solusi dari yang di ke dalam bahasa pemrograman, ya seperti itu. Nah, kerugiannya apa? Implementation cost-nya tinggi karena Anda harus membangun language itu sendiri. Ya. Terus Babylonian Confusion itu maksudnya gini. Jadi kadang-kadang banyak orang pindah ke satu domain dengan domain yang lain. Lalu dia bingung nih karena ada satu terminologi yang serupa. Contoh kita bicara, kalau Anda nggak mengenal Android terus habis itu mengenal kata activity, maka yang ada di kepala Anda pasti activity yang ada di UML. Oke, walaupun totally itu ya berbeda. Lalu yang berikutnya adalah lack of support. Ya karena Anda membangun bahasa sendiri, maka resikonya adalah semua IDE, semua library yang founded, yang jadi platform di dalam ini Anda harus kembangkan sendiri. Atau ya kalau memang ini bahasa model kayak Gherkin atau Gradle, ya maka open source project itu yang akan membangun bersama-sama. Nah, terus masalah yang terakhir adalah sangat jarang sekali DSL itu mudah ya dikombine. Oke, biasanya satu DSL hidup sendiri. Even kita bisa lihat DSL digabung dengan GPL juga sangat susah untuk terjadi. Model-model kalau kita lihat contohnya kalau kita bicara bahwa loh Gradle itu kan Groovy ya, harusnya dia bisa dong digabung dengan Groovy. Kayaknya nggak gitu-gitu juga deh. Karena memang Gradle itu adalah subset dari Groovy yang sudah punya specialized meaning lah. Oke, tidak generic meaning seperti halnya sebuah GPL di awalnya. Ini keuntungannya ya, tailor and particular domains, easy to use untuk mengekspresikan dari domain tersebut. Terus little language, little to maintain. Jadi biasanya memang DSL itu sangat nggak banyak ya sintaksnya, sehingga apa banyak orang bisa dengan mudah menggunakannya. Oke, kalau kita bicara di kasus di Gradle atau mungkin Docker Files, itu bahasa tersendiri kan, itu mudah untuk itu. Kamu memudahkan untuk komunikasi dengan domain expert di sini. Kalau kita bicara tadi yang tentang aktuarial, akhirnya pada banyak kasus akhirnya si aktuarial itu sendiri, aktuarinya yang melakukan penulisan
rules dari assessment kredit orang. Bukan lagi dari domain expertnya yang melakukan, bukan seorang developer. Kerugiannya apa? Extra investments. Nih, karena kamu harus mengengineering language-nya, harus membangun tools-nya, seperti itu. Untuk migrations, kadang-kadang susah, ya. Karena dari satu sisi ke sisi yang lain, kamu yang bertanggung jawab semuanya. Lalu, nah ini, ada kadang banyak sekali DSL itu setelah sekian tahun digunakan, itu jadi general. Akhirnya dia tidak lagi menjadi DSL, tapi sudah menjadi yang kita sebut GPL. Nah ini yang kadang-kadang teman-teman harus sadar bahwa ketika kalian punya DSL, di-maintain terus, makin hari makin kaya, tapi ada risiko nih untuk jadi general. Nah kalau sudah jadi general, nggak ada value lagi kalian punya yang namanya DSL. Bisa jadi kalian cukup hanya menggunakan GPL saja. Oke. Nah ini programming language yang kalian biasa dengar ya. Oke. Kita bisa lihat di sini untuk simulation, simula, dan compiler construction seperti itu. Nah ini kalau kita ini ada R di sini. Oke. Ada SQL, ada XQuery, lalu ada XSLT untuk transformations, terus ada LaTeX untuk type settings, untuk PostScript untuk printing. Lalu berikutnya adalah Makefiles, oke, kayak Gradles, Makefile dan kawan-kawan seperti itu. AWK, STD untuk OS Toolkits, atau Computer Vision itu ada Envisions, oke. Lex sama Yak itu untuk bikin parsers dan parser generator dari sebuah bahasa, oke, dan sebagainya. Oke. Jadi sebenarnya mungkin banyak sekali kalian sudah familiar dengan bahasa-bahasa yang kita bayangkan aja contoh SQL